huffazul Quran, sebagai ahlul Quran, sebagai orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul terakhir, seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, seorang makhluk yang paling sempurna. Yang ketika ditanya istri beliau bagaimana khuluquhu, bagaimana akhlaknya, dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, hanya satu, hanya di sini yang ada di Kalimantan, dan sejak lebih daripada 15 tahun atau mungkin 20 tahun, nah ya 22 tahun sudah memberikan sumbangsih yang nyata kepada masyarakat sekitar dan juga di berbagai tempat, karena syiar daripada STIQ adalah Al-Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Artinya orang-orang yang belajar di situ, karena keberadaan para guru dosen, ustadz-ustadznya, ustadz-ustadzahnya yang ahli dalam Al-Quran, diharapkan juga ahli dalam Al-Quran, hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Di mana-mana kalau MTQ juara Al-Qurannya dari STIQ. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi STIQ memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang ada di sekitar Al-Muntaqiyyah khususnya, dan juga di berbagai daerah secara umum. Dan itu saya sangat merasakan kehadiran STIQ itu luar biasa, luar biasa. Di mana-mana guru Al-Quran, lulusan mana? STIQ. Atau misalkan belum lulus, ada rumah tahfiz, siapa gurunya, ustadz-ustadzahnya siapa? Dari STIQ, Ustadz. Sudah kalau lulus? Beluman lagi lulus sudah jadi ustadz, sudah jadi ustadzah. Itu kan sebuah kebanggaan luar biasa itu. Makanya kalian belum lagi masuk kuliah ini, nanti masuk kuliahnya bulan September, bulan depan, sudah disuguhkan sesuatu yang luar biasa oleh Kaprodi kita ini, beliau Kaprodi PGMI. Nah, acara tahsin, daurah tahsin luar biasa, karena kita tidak akan menjadi ahli Al-Quran, tidak akan dikatakan sebagai orang pakar dalam Al-Quran kalau kita masih belum betul membaca Al-Quran. Bacaan kita masih tidak nyaman didengar, bacaan kita masih yang handap dipanjangkan, yang panjang dihandapkan, yang idgham diizharkan atau sebaliknya. Perlu adanya penguatan bunyan, penguatan bangunan sebelum kalian fokus nanti menghafal Al-Quran. Nanti susah kalau orang itu sudah hafal Quran dan dia menghafalnya salah, baik hafalan itu memang salah dihafal kalimatnya atau salah bacaannya, susah untuk membetulkannya. Maka tahsin itu sangat penting sekali dipelajari, membetulkan bacaan sebelum kita betul-betul menghafal Al-Quran. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Ini kan dalam surah Al-Muzammil, di awal-awal surah Al-Muzammil sudah Allah singgung
Sudah Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ma huwa tartil? Apa makna tartil itu? Para pakar bahasa Arab ketika melihat kalimat tartil, mereka mendefinisikannya dengan mutarassal, membacanya dengan perlahan. Kalau Imam Ad-Dhahhak mengatakan makna tartil qira'atuka lil Qur'ani harfan harfan, Anda membaca Al-Quran huruf per huruf, huruf per huruf, artinya kada tabungkal. Ada nang kadang ngerti nggak tabungkal sini? Kada tabungkal. Nah ibarat nang kayak kain kusut, kayak rambut kusut. Nah, kalau perempuan rambut kusut wajar panjang, ini lakian rambut kusut, nah itu kan tak wajar. Orang istiqi menghafal Al-Quran, bacaannya kusut misalkan, itu kan tak normal namanya. Yang normal itu orang istiqi, mahasiswa istiqi, dia bacaannya lebih daripada perguruan tinggi yang lain, lebih dari STAI, saya dosen STAI juga, lebih daripada Ma'had Ali, saya dosen Ma'had Ali. Tapi STIQ hebatnya di Al-Quran, dan ingat Al-Quran di situ yang menonjolnya kalian itu. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, huruf per huruf. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, adakah yang kenal dengan Anas bin Malik? Atau pernah kenalan dengan beliau? Maksudnya membaca biografi beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan khadimu Rasulillah, khadamnya Rasulullah yang berkhidmat kepada Rasulullah, membantu untuk urusan beliau sehari-hari. 10 tahun beliau berkhidmat dengan Rasulullah. Beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana qiraatun Nabi SAW Al-Quran, bagaimana bacaan Nabi SAW terhadap Al-Quran, beliau menjawab kana yamudduhu madda, kana yamudduhu madda, nang mana panjang dipanjangkan, kada dibaca sama pukul rata huruf itu, kada papanjangan, yang mesti panjang dibaca panjang. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW selama berangsur-angsur 23 tahun lamanya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Quran itu kata Allah kami turunkan berangsur-angsur, enggak sekaligus. Ya betul sekaligus. Pada saat Allah turunkan min baitil izzah, dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah mengikut kepada kejadian dan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Apa hikmah di balik itu? Litaqra'ahu ala, apa ayatnya? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau bacakan kepada manusia wahai Muhammad 'ala mukthin, 'ala tartilin, 'ala irsalin, maksudnya perlahan, agar mereka bisa paham, agar mereka bisa hafal, agar mereka bisa memahami, mentadabburi dan sebagainya, dan perlahan juga untuk mengamalkannya. Hikmahnya kita pun juga membaca Al-Quran itu perlahan. Itu hakikat daripada tartil itu. Hakikat daripada tartil. Saya baca dengan tartil tapi tidak pakai tajwid, itu bukan tartil. Saya baca dengan lambat sekali. Bacaannya bacaan tilawah jar kita. Kalau bahasa orang Arab mujawwad, al-qiraatul mujawwadah. Kalau kita mengatakan bacaan tilawah jar kita, yang belagu. Bahasanya belagu bahar itu. Membaca belagu bagus suaranya, lambat baca. A'udzu bi, panjang benar, yang seharusnya 2 harakat jadi 4 harakat, nang 4 harakat jadi 8 rakaat.
Itu kan salah. Suara baik tapi bacaannya kada baik, maka itu tidak membuat nyaman orang mendengarnya. Imam Ibnul Jazari, adakah yang kenal Imam Ibnul Jazari? Anda harus kenal Imam Ibnul Jazari itu. Dia itu seperti gunung, jabal. Dia itu seperti pohon yang kokoh. Tak ada dia, tak ada kehidupan. Tak ada dia, tak ada ilmu qiraat. Tak ada dia, tak tersebar ilmu tajwid ini. Kata Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan Ibnul Jazari itu Syekhul Islam wal Muslimin. Syekhul Islam wal Muslimin. Gelar Syekhul Islam itu kada gampang-gampang. Itu berarti orang tuh hebat sekali. Semua skill ilmu itu dia menguasai. Tafsirnya, hadisnya, qiraatnya, tajwidnya, fikihnya, sejarahnya, sastra Arabnya, semuanya Syekhul Islam. Bukan seperti yang mereka katakan, saudara-saudara kita yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Syekhul Islam itu Imam Ibnul Jazari. Syekhul Islam itu Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan Imam fil qiraat Syekhul Islam wal Muslimin. Imam Suyuti juga mengatakan Imam Ibnul Jazari itu adalah kana imaman fil qiraat la nadhira lahu fi asrihi. Tidak ada tandingannya. Imam Ibnul Jazari itu tidak ada tandingannya di masa beliau itu. Siapapun di seluruh dunia, sampai ada kalimatnya oleh Imam Suyuti itu pakai fit dunia, artinya seduniaan. Kadada di Indonesia, kadada di Asia, kadada di Arab, dimanapun. Yang paling hebat itu Imam Ibnul Jazari dalam bidang tajwid dan qiraat. Beliau mengatakan, hanya Ibnul Jazari berkisah lawas sudah leh. Jadi Imam Ibnul Jazari, adrakna syuyukhana, kami dapati beberapa syekh kami, beberapa guru kami, mereka itu laisu min ashabil aswat, bukan orang-orang yang suaranya itu hebat, bagus, tapi ketika dia membaca Al-Quran, seluruh orang datang di hadapan beliau ingin mendengarkan bacaan beliau. Hati tenang, nyaman, soalah mendengar gitu. Kawan nih nah, ini biasa aja bacaannya, suaranya nih, tapi ketika dia baca Al-Quran, kita tuh nyaman. Lain nyaman di sini hendak goreng itu ada. Pokoknya nyaman mendengar. Dan saya sering menemukan orang-orang seperti itu pada saat kami bersama-sama di tahfiz Baitul Azhar dulu waktu 15 tahun yang lalu atau lebih. Ya. Ada itu beberapa santri ketika setoran hafalan bacaan dia itu biasa, bukan termasuk yang biasa imam, tapi pas dia baca kita tuh nyaman mendengar. Handaknya tuh kada usah satu ini aja setor sorangan. Itu nang dikehendaki itu. Bacaannya bagus, artinya tajwidnya baik, panjang pendeknya pas, idgham ikhfanya pas, hukukul huruf terpenuhi, hak-hak huruf itu terpenuhi, semuanya terpenuhi, meskipun suaranya biasa-biasa saja, tapi bukan jelek, biasa-biasa saja, enggak ada suara jelek, semuanya bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan seperti itu. Jadi makanya hadis yang saya sampaikan di awal tadi, zayyinu Al-Quran bi aswatikum, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasai dalam sunan mereka, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Kata Imam Al-Khattabi, Imam Khattabi itu yang mensyarahkan kitab Sunan Abi Dawud, tidak sedikit kata beliau ulama yang mentafsirkan kalimat zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian, tapi dengan tafsiran beda dibalik, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasi suara kalian dengan Al-Quran. Itu maksud hadis, hiasi suara kalian dengan Al-Quran. Maksudnya jangan suara kalian yang bagus itu, yang dikatakan sebagai suara emas itu, digunakan untuk nyanyi saja, untuk puisi saja, untuk hal-hal yang lain yang tak bernilai ibadah, tapi gunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah.
Makanya Al-Quran itu kan definisinya kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Begitu pensifatan dalam definisi Al-Quran. Al-Quran itu ketika dibaca bernilai ibadah. Kalau kita ingin bernilai ibadah bacaan kita, maka baca dengan sesuai standar yang dikehendaki oleh si pemilik kalam itu, kalamullah, kalam Allah. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Al-Quran itu bukan seperti baca surat cinta. Ya, merenungnya seperti ketika membaca surat cinta. Nggak ada surat cinta sekarang. Nggak ada kan, surat cinta nggak ada sekarang. Nggak ada cinta-cintaan di STIQ ini. Kan zaman bahari, zaman dulu itu 20 tahun yang lalu kan, ketika mak-mak kalian itu cinta sama orang tua, ya itu kan pakai surat tuh, surat. Dibaca surat itu, orang membaca surat itu 2 menit cukup. Ini dibacanya berapa? Setengah jam. Nah, itu baca Al-Quran seperti itu, baca tadabbur. Tadabbur itu yang dikehendaki dari kalimat warattilil Qur'ana tartila wa zayyinu aswatakum bil Qur'an. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, maksudnya adalah zayyinu aswatakum bil Qur'an, hiasi suara kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Atau kalau memang sesuai dengan kalimatnya, hiasi Al-Quran dengan suara kalian, maksudnya hiasi Al-Quran itu yang sudah berhias. Al-Quran itu sudah indah, diindahkan lagi dengan bacaan kalian. Jangan keindahan Al-Quran itu dirusak dengan bacaan yang tak baik. Jangan keindahan Al-Quran itu dirusak dengan bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Adakah yang hafal di sini Muqaddimah Jazariyah? Mungkin ini Ustadz Khalil hafal beliau nih. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, kata Imam Ibnul Jazari yang tadi mengatakan kami dapati beberapa guru-guru kami bacaan suara beliau biasa saja, tapi orang-orang datang untuk mendengarkannya, khusyuk mendengarkannya. Kenapa? Karena bacaannya yang baik, bacaannya ya yang sesuai dengan tajwid Al-Quran. Kata beliau wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, mengamalkan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya hatmun lazimu, wajib, wajib banget, wajib banget, hatmun lazim. Malam yusahhihil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan sahih, dengan baik, fahuwa athimun, karena dia berdosa. Makanya ada perbedaan riwayat ini Ustaz. Ada dalam riwayat mengatakan man lam yujawwidul Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Kata masyayikh kami, kalimatnya lebih bagus man lam yusahhih, karena tajwid itu lebih umum. Tapi kalau sahih atau tidak sahih, baik atau tidak baik, itu jelas. Ada orang bacaan yang tak benar, maka itu yang berdosa. Kalau tak bertajwid itu masih ada yang namanya lahnul khafi, ada salah yang khafi di dalam tajwid sehingga tidak digolongkan kepada dosa. Sehingga kalimat malam yusahil Qur'ana athimu lebih pas. Itu tajwid. Wa huwa, kata Imam Ibnu Jazari menyambungkan dalam syair beliau ini, apa namanya, wa huwa hilyatut tilawati wazinatul adai. Hilyatut tilawati wazinatul adai. Yang namanya tajwid, kata beliau, adalah hiasan terhadap bacaan Al-Quran. Sehingga sesuai dengan topik kita hari ini, pembagian atau macam-macam bacaan di dalam Al-Quran. Allah nggak sebutkan di dalam Al-Quran itu ada macam-macam bacaan. Rasulullah tidak ada menyebutkan juga. Nggak pernah juga kita mendengar ada sahabat Nabi yang mengatakan ada pembagian bacaan Al-Quran itu. Tapi secara praktek bisa disimpulkan oleh ulama tajwid bahwa bacaan itu terbagi menjadi 4. Yang kita kenal 3, tapi saya sampaikan ada 4. Yang pertama yaitu at-tahqiq.
at-tahqiq. Yang kedua al-hadar. Al-hadar, ha dal ra. Yang ketiga at-tadwir. Yang keempat al-hadzramah. Ha zal ra mim ta marbutah. Hadzramah. Ada 4 cara membaca Al-Quran. 3 yang boleh, 1 yang haram. 3 yang boleh ini at-tahqiq, wal hadar, wat tadwir. 3 yang boleh. Yang paling afdal bukan tahqiq, bukan hadar, bukan tadwir, tapi mengikut kepada kondisi dan keadaan. Kan itu fair kalau kita mengatakan seperti itu. Tahqiq, kata ulama tajwid, Anda membaca Al-Quran, setiap hurufnya dibaca jelas, makhrajnya pas, sifatnya pas. Yang panjang dibaca panjang, yang qasar dibaca qasar, yang tak panjang tak dibaca panjang, yang idgham dibaca idgham. Semuanya menunaikan hak-hak daripada bacaan Al-Quran. Lalu kemudian dibaca dengan agak lambat sedikit, sehingga ada orang yang mendefinisikannya dengan definisi bacaan tilawah. Bacaan tilawah, meskipun itu tidak secara mutlak, karena tidak semua orang bisa baca tilawah itu. Saya pun tidak ahli dalam bacaan tilawah, mujawadah istilahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu tuh, agak lambat tuh bacaannya. Nah, saya tuh pernah juga belajar, tapi tidak ahli di bidang itu sehingga meninggalkannya. Tapi ada juga yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus suaranya, bagus bacaannya, tapi sayang salah karena ainnya tidak dibacakan. Nah, itu banyak tuh qari baca seperti itu. Dan jangan sampai qari'ah istiqim baca seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir, enggak ada a'u-nya panjang. Mestinya kan a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Nah, jadi bacaan mujawwad, bacaan tilawah enggak mesti pas, ya enggak mesti pas, kada sabartaan pas. Yang pas baik, bagus, tak terlarang. Yang tak pas terlarang dan haram hukumnya. Makanya ulama itu khilaf. Tapi kalau mengacu kepada kitab-kitab ulama zaman dahulu, khususnya Imam Ibnu Jazari, bacaan tilawah itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Termasuk Dr. Aiman Swaid, pakar Al-Quran dan ahli hadis dari Syria. Beliau tidak setuju, bahkan beliau mengarang sebuah buku tentang hukum membaca Al-Quran dengan mujawad atau dengan tilawah, pakai makam sabah ini dan sebagainya. Kenapa saya sampaikan di sini? Ya seperti biar kita tahu saja. Bukan berarti saya sebagai dosen melarang. Di sini kita juga ada membaca tilawah. Tapi saya lebih condong kepada boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat bacaan itu tidak keluar daripada kaidah tajwid. Kalau keluar daripada kaidah tajwid, itu yang diharamkan, itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahqiq itu sebenarnya bacaannya pas kemudian dilambatkan. Pas kemudian dilambatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan huruf per huruf, kata per kata, sehingga orang yang mendengar nyaman dan tenang dan tidak merasa bacaan itu merusak kualitas kalam Allah. Itu tidak terpaku pada apakah bacaannya tilawah atau tidak, karena tidak semua dari kalian yang juga suka atau hebat tilawah. Jadi tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, tapi dengan tempo yang agak lambat, karena tujuannya untuk menjelaskan, mentahqiq, supaya huruf itu betul-betul jelas, kalimat itu jelas dan tidak ada samar-samar di situ. Yang kedua baru ada al-hadar. Al-hadar, hadar itu cepat, cepat bacaannya. Seperti bacaan orang ketika imam sholat tarawih, tapi bukan imam sholat tarawih di kampung-kampung yang kita saksikan di tempat kita itu Valentino Rossi itu.
Itu memalukan itu. Dan jangan sampai itu mahasiswa STQ, bukan mahasiswa, nggak ada mahasiswa jadi imam tarawih, mahasiswa STQ. Jangan sampai nanti imam speednya itu seperti Rossi itu, laju banget, kada batajud lagi dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu kan yang beberapa tahun lalu dan terulang terus setiap tahun. Itu bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan murka dari Allah. Jangan sampai orang yang sudah belajar tajwid, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu kemudian bacaannya seperti itu. Kada nyaman mendengar dan langsung bahyang pun kalapahan. Berapa menit? 7 menit. Innalillah, 7 menit. Orang 7 menit di Arab itu baru mulai-mulai. Baru mau mulai 7 menit. Kita di Indonesia selesai sudah tarawihnya. Saya beberapa tahun yang lalu itu pas gitu, kebetulan waktu di Australia itu di Alice Springs. Saya nggak tahu, tapi diperlihatkan oleh jamaah. Look, katanya ini. Where is it? In Malaysia, right? Jadi dia tanya, ini di mana ini? Cepat sekali katanya. Kita jam 10 baru selesai. Ini cepat sekali 7 menit selesai. Di Malaysia kan katanya. Belum sempat saya menjawab di Indonesia, dia udah bilang di Malaysia kan. Inggih kayaknya Joh. Untung nggak sempat saya jawab duluan. Kalau saya jawab duluan malu saya sebagai orang Indonesia. Tapi dia bilang Malaysia. Untung muka kita sama dengan orang Malaysia. Han, memberi supan jadinya memberi supan. Apa ini bacaan kayak ini? Itu orang yang tidak ada belajar ilmu tajwid itu, yang komplain seperti itu. Bagaimana dengan orang yang pakar tajwid melihat seperti itu? Pasti marah. Anda kalau sudah pakar dalam suatu bidang, kemudian bidang tersebut ada orang salah di situ, pasti Anda tidak akan diam tuh, ngomel paling tidak, nggak berani di hadapan orangnya, di belakang paling ada. Ini bacaan seperti itu. Jadi al-hadr itu bukan cepat tapi tak ada kaidah tajwid, cepat tapi kaidah tajwidnya tetap terpenuhi. Seperti bacaan imam pada salat tarawih, ya yang kita lihatlah di Masjidil Haram. Misalkan ketika membaca tahqiq tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu bisa digolongkan hadar, cepat tapi kaidah tajwidnya terpenuhi. Lalu kemudian ada yang terakhir yang boleh, ada namanya at-tadwir, ma baina tahqiq wal hadar, antara tahqiq dan hadar, yang sedang-sedang saja, seperti lagu Iwan. Saya kira nggak kenal kalian dengan lagu Iwan. Bukan zamannya, itu zaman saya dulu itu populer sekali, kalah Bang Romai-Roma itu. Yang sedang-sedang saja, tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat, biasa-biasa saja, seperti bacaan imam-imam atau yang di murattal itu, yang di kaset. Itu bacaannya disebut dengan tadwir, di tengah-tengah tawasud, seperti bacaan Abu Amr. Jadi kan ada 3 bacaan yang boleh: tahqiq lambat, hadar cepat, tadwir yang sedang-sedang saja, di tengah-tengah. Dan Imam Ibnu Jazari menukil dalam kitab beliau, kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, itu termasuk kitab tajwid paling lama itu. Orang yang belajar ilmu tajwid mestinya harus merujuk dan belajar kitab Tamhid itu fi Ilmi Tajwid, karangan Imam Ibnu Jazari pada saat beliau berumur 17 tahun. 17 tahun sedang ngarang kitab Tamhid. Berarti beliau pakar sekali itu. Pakar sekali, pada umur 17 tahun sudah pakar sekali. Dan itu sampai sekarang dicetak dan diajarkan. Beliau menukil dalam kitab itu dari salah satu imam dalam qiraat, kata beliau, untuk 3 macam bacaan ini sudah dipraktekkan oleh imam-imam qiraat yang sab'ah itu. Kalau qiraat Imam Ibnu Katsir, bacaan beliau itu lambat sekali. Tahqiq masuknya di sini. Maksudnya tahqiq. Kalau bacaan Imam Asim, kita kan Asim